berikutnya, ada keputusannya, apakah menerima permohonan wajib pajak, menerima permintaan wajib pajak atau tidak. Ya, kalau misalnya menerima, ya selesai berarti. Kalau menolak permohonan wajib pajak, berarti wajib pajak harus berjuang kembali. Ya, kalau setuju ya selesai. 1,3, oke lah kita setuju. Kita nggak mau ke forum yang lain lagi. Selesai berarti. Kita bayar, selesai. Tapi harus diingat, resiko dari pengajuan keberatan ini, kalau kita kalah adalah kita kena denda tambahan lagi sebesar 50% dari SKP ditambah dendanya tadi. Dari 1,3-nya. Bukan dari 1 miliarnya, tapi 1,3 dikenakan tambahan 50% lagi. Itu resiko sebuah kesalahan kita memilih sebuah pintu. Ya. Kemudian kalau kita tidak setuju misalkan, kita masih punya pintu yang lain lagi, ya, yaitu di pengadilan pajak. Itu namanya proses banding. Nah, di banding ini juga memberikan kesempatan pada hakim untuk memberikan fatwa, memberikan putusan siapa yang benar di antara wajib pajak dengan kantor pajak. Jadi undang-undang sudah disusun sedemikian rupa, ya, adil dan bisa dibuktikan sampai nanti akhir di pengadilan pajak nanti. Nah, dibanding harus ada putusannya nanti dalam 12 bulan hakim akan memberikan putusan. Ya, yang benar siapa, yang salah siapa, dan yang harus diingat di sini adalah proses banding juga memberikan satu resiko. Ketika kalah di proses banding, kalau tadi di keberatan kalah 50%, ketika mengajukan banding 50%-nya ya, tidak ditagih. Nunggu di sana, ya. Nah, ketika nanti kalah di pengadilan pajak, resikonya apa? Ada tambahan denda 100% dari 1,3 miliar tadi. Nah, inilah resiko-resiko kalau kita, teman-teman para wajib pajak itu salah memilih pintu ini. Maka di lapangan kita sering sekali begitu melihat kasusnya, ini jangan diteruskan. Kenapa? Lemah kasusnya. Kalau tetap dimajukan, apa resikonya? Denda 50%, denda 100%. Nah, ini kira-kira tahapan kewajiban pajak dari awal sampai akhir, ya. Tentunya di dalam tahapan-tahapan ini, kalau dikupas ini juga bisa makan waktu yang sangat panjang. Nah, di mana letak dari SP2DK yang nanti akan kita bahas? Itu letaknya ada di, nah di sini setelah SPT masuk, ini ya. Maaf sebentar, saya pilih pen dulu. Nah, di sini SP2DK letaknya di sini. Ketika SPT disampaikan, ternyata Dirjen Pajak punya data lain. Misalkan SPT masuk, asetnya cuma 3. Ternyata Dirjen Pajak punya sumber informasi yang bersangkutan punya aset 2 lagi yang belum dilaporkan. Nah, itulah yang memunculkan SP2DK. Nah, bagian inilah yang nanti akan kita kupas lebih dalam. Oke, baik, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini. Bagaimana kantor pajak mencium data-data wajib pajak, data-data kita. Apakah kita orang pribadi, ataukah kita sebuah PT, badan, yayasan, universitas sekalipun, ya. Ini adalah alur pengawasannya dari Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kita lihat di sini, di bagian tengah ini. Di bagian tengah ini, nah ini ya, ini ada big data ya. Nah ini. Big data yang dimiliki oleh Dirjen Pajak ini bisa menarik hampir semua data yang tersebar di seluruh instansi pemerintah, bahkan di luar negeri pun bisa disedot oleh data ini. Baik yang dari online maupun yang offline apalagi, ya. Yang online saja bisa ditarik ya dengan sistem yang sekarang dimiliki oleh Dirjen Pajak. Nah, yang pertama, sistem itu akan diberikan input data. Yang pertama adalah dari wajib pajak sendiri. Ya. Kalau kita bertanya dari mana sistemnya kantor pajak itu mencium data kita? Data pertama adalah dari wajib pajak sendiri, kita menyampaikan SPT. Nah, ketika SPT masuk yang berisi 3 unsur tadi, ya, ada penghasilan, ada harta, ada hutang, ya, maka ini informasi pertama yang dimiliki oleh kantor pajak. Misalkan saya, ya, Pak Nurkolis ini punya aset 5, masuk di SPT. Ya, sistem akan mencatat saya punya 5 aset. Kemudian data yang masuk di sistem ini tidak didiamkan saja. KPP itu punya hak, ya, punya kewajiban, punya kewenangan untuk menguji apakah SPT saya yang 5 harta itu sudah benar.
Ya, siapa tahu Pak Nurkolis saya punya aset yang lain lagi. Maka di sini ada sumber informasi yang kedua. Nah ini, teman-teman di kantor pajak itu punya AR ya, punya petugas yang dia punya hak untuk menguji. Ya, kadang-kadang dia duduk di depan di hadapan komputer dia, kemudian dia cari data, ketemu nih. Pak Nurkolis ternyata punya cabang toko di Papua di sana, punya cabang di Bali di sana. Ya, dari internet ketahuan nih, ya. Gara-gara saya sering posting, ya. Kemudian dari teman-teman AR ini akan menyampaikan dalam sistem, ya, masukkan ke sistem. Pak Nurkolis punya toko 2 di Bali sama di Papua. Ya, kemudian dia punya lagi apartemen di Serpong misalnya. Masukkan dalam sistem. Nah, tentunya nanti akan di-match-kan dengan SPT yang sudah masuk. Ternyata apartemen Serpong ini belum masuk. Ternyata omset tokonya di Bali sama Papua belum masuk juga. Nah, ini pintu masuk teman-teman di kantor pajak untuk menyentuh kita, menyentuh wajib pajak. Ya. Ini sumber informasi yang kedua. Sumber yang ketiga adalah di sini Otoritas Pajak Negara Mitra. Nah ini, Indonesia saat ini sudah bekerja sama dengan hampir seluruh negara yang ada di dunia. Hampir 150-an negara sudah bekerja sama untuk saling bertukar informasi. Saya pernah punya kasus ya, ada seorang dokter di kota kecil bahkan. Dokter ini punya kepandaian, dokter kulit ya, membuat satu formula obat. Dan formula ini kemudian dibeli oleh perusahaan farmasi Jepang. Ya, tanpa disadari 3 tahun kemudian dia dipanggil kantor pajak ini. Dipanggil kantor pajak ditanyakan, "Ini royaltimu gimana laporannya?" Belum pernah dilaporkan. Tiap bulan terima royalti dari perusahaan farmasi dari Jepang. Kantor pajak kota kecil ini mendapatkan informasi. Ya. Ini artinya apa? Ya, hampir semua negara ini sudah punya perjanjian untuk saling bertukar informasi, ya. Termasuk rekening bank kita yang ada di Swiss, di Singapura, di Hong Kong itu pun juga bisa diakses oleh Ditjen Pajak di Indonesia, ya. Kemudian yang keempat, ini adalah ILAP. Jadi ada instansi pemerintah, I itu instansi pemerintah, L itu lembaga pemerintah, A itu asosiasi, P itu pihak-pihak lain, ya, termasuk perbankan, ya. Jadi ternyata ada instansi-instansi, kantor-kantor atau swasta-swasta tertentu termasuk perbankan, asuransi diikat oleh Dirjen Pajak untuk memberikan informasi. Misalnya kemarin ada yang ke tempat saya membawa surat SP2DK, ya. Surat itu isinya adalah Anda melaporkan bank di neraca besarnya 600. Tapi ternyata dari surat itu AR mendapatkan data bank dia itu sampai 3 miliar. Ini artinya apa? Bank hari ini, kantor pajak hari ini sudah bisa mendapatkan data rekening perbankan. Ya. Termasuk kalau kita ekspor ya dari bea cukai juga akan memberikan informasi. Kalau kita jual beli tanah misalnya dari notaris, kantor pajak pun juga bisa mendapatkan data-data itu. Nah, kemudian 4 data ini dari datanya wajib pajak sendiri, dari AR, dari luar negeri, ya, kemudian dari instansi-instansi ini masuk dalam sistem. Sistem big data ini kemudian akan mengolah, ya ada mesin pengolahannya begitu ya, mesin pengolahan data, akhirnya nanti akan bisa mengusulkan nih, si wajib pajak ini yang tadi kurang melaporkan tokonya, kurang melaporkan apartemennya, ini mau diapain, ya. Nah, yang pertama di sini kalau dia belum punya NPWP, ini akan menjadi sasaran ekstensifikasi, perluasan basis pajak. Yang tadinya nggak punya NPWP, disurati harus punya NPWP, ya. Setelah punya NPWP ya harus lapor SPT-nya. Ya. Ada SPT ya bayar pajaknya kalau ada keuntungan. Yang kedua bisa jadi sudah punya NPWP, ya sudah punya NPWP, kemudian dihimbau, kok kamu punya aset 2 yang belum kamu laporkan, betul kan SPT-nya? Ya. Apa resiko 2 aset yang belum dilaporkan? Ya mungkin akan ditanya sumber penghasilannya dari mana. Ini yang kedua ya, dihimbau untuk membetulkan SPT atau mengklarifikasi. Kita jawab, yang 2 aset ini adalah warisan, selesai. Karena warisan bukan objek pajak, ya. Warisan bukan objek
pajak. Dari hutang juga selesai saat itu. Tapi akan ditanya cicilannya berapa kamu? Ya. Cicilan tiap bulan 30 juta. Berarti penghasilanmu itu 3 kali dari cicilanmu. Biasanya teman-teman di pajak itu begitu, ya. Analisanya sama dengan analisa dari bank, ya. 3 kali dari cicilan, itulah penghasilan kurang lebihnya. Kemudian bisa jadi outputnya adalah langsung dilakukan pemeriksaan. Ya, mungkin karena nilainya terlalu signifikan, material sudah pernah dihimbau tapi kurang kooperatif, maka langsung saja diperiksa. Atau yang paling berat adalah kita dianggap punya indikasi tindak pidana pajak. Misalkan kalau dulu ada pembuatan faktur pajak fiktif. Nah, kalau sudah ketahuan maka dia nanti akan masuk indikasi pemeriksaan, ya. Nah, ini kira-kira bagaimana teman-teman di kantor pajak itu bisa mencium kita punya properti, kita punya rekening, kita punya transaksi, bahkan kita punya cabang-cabang toko di tempat-tempat lain. Kantor pajak akan bisa dengan mudah mencium itu, ya. Ini kira-kira yang bisa saya paparkan, Mbak Tri. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman. Ternyata kantor pajak itu sudah sedemikian kuatnya untuk bisa mengakses hampir semua data. Sehingga ini nanti mudah-mudahan bisa mengurangi niat kita untuk tidak patuh, ya. Pastikan seluruh aset yang kita punya sudah masuk di SPT. Pastikan seluruh penghasilan yang kita punya sudah masuk di SPT. Jangan khawatir, tidak semua penghasilan itu menjadi objek pajak. Ada penghasilan tertentu yang kalau kita terima tidak dikenai pajaknya, ya. Makanya kita harus banyak belajar supaya apa? Bisa memahami mana yang kena, mana yang final, mana yang tidak kena pajak. Ya, demikian sesi yang bisa saya sampaikan. Nanti kami persilahkan teman-teman peserta untuk bertanya dalam chat yang tersedia. Nanti insya Allah di sesi akhir akan kita bahas, ya. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Tri. Silakan Mbak Tri. Baik, terima kasih banyak Pak Nurkolis atas pemaparan yang sangat komprehensif. Mungkin kita bisa berikan virtual applause untuk Bapak Nurkolis. Oke, dari pemaparan Pak Nurkolis barusan ada beberapa poin utama yang dapat ditarik kesimpulan. Kewajiban perpajakan sudah diatur di dalam undang-undang. Persyaratan menjadi wajib pajak adalah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Ketika sudah memenuhi syarat tersebut, maka kita perlu mendaftarkan NPWP. Setelah mendapatkan NPWP, maka akan timbul kewajiban lapor SPT. Dalam menyampaikan laporan SPT, ketika ditemukan ketidaksesuaian, maka akan dikeluarkan surat himbauan dan bisa menimbulkan pemeriksaan. Ketika dalam pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian, maka akan dikeluarkan surat ketetapan pajak. Setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak, kita dapat mengajukan proses keberatan jika memang kita yakin tidak bersalah. Namun, ketika temuan tersebut memang benar kesalahan kita, maka kita tidak perlu mengajukan proses keberatan, tapi kita dapat mengajukan pengurangan denda. Seperti itu.